Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya diminta untuk membuat video untuk jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas dari dosen Pak Handri Noprison. Nah, di sini ada soal pertama. Ini ada line chart. Kita diminta untuk menggambarkan line chart sesuai dengan data yang sudah ada ini. Nah, ini saya memiliki gambar yang sudah saya buat line chart sesuai dengan data dari line chart yang ada. Di sini usia dan ini adalah frekuensinya. Kemudian buatlah tabel dengan kolom usia dan kolom frekuensi berdasarkan data dari line chart tersebut. Di sini saya sudah membuat data usia dan frekuensi. Nah, usia 39 dengan frekuensi 0, usia 44 dengan frekuensi 3, 49 10, 54 dengan frekuensi 14, 59 frekuensinya 9, 64 frekuensinya 4, dan 69 frekuensinya 2, 74 dengan frekuensi 0. Ini adalah jawaban dari soal pertama. Kemudian soal kedua, kita memiliki data X dan Y. Di sini ada data X dan Y. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung X kuadrat dari data ini. Di sini saya melakukan perhitungan tiap-tiap nilai dari X, dan juga soal kedua kita diminta untuk menghitung nilai X dikali Y. Di sini adalah nilai dari hasil kali X dengan Y. Ini sudah saya hitung. Kemudian soal selanjutnya kita diminta untuk menghitung nilai sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan juga sigma X dikali Y. Di sini saya sudah membuat ini sigma X, sigma Y, sigma X dikali Y. Sigma X-nya 101, sigma Y 588, sigma X dikali Y 5568. Kemudian di sini ada data jumlah jam belajar siswa dan nilai ujian. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai A. Di sini kita sudah memiliki rumus nilai A-nya sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi dengan N. Nah, untuk menghitung nilai A tersebut, kita perlu mencari nilai di sini kita sudah punya data sigma X, sigma Y dikurangi B. Nah, ini B kita belum memiliki datanya, dan sigma X di sini ada dibagi dengan N. N ini adalah jumlah data yang ada. Di sini ada 8 data. Nah, maka kita harus cari nilai B-nya terlebih dahulu. Nilai B N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Maka dapat kita jumlahkan. Kita lakukan hitungan. 8 dikali nilai dari XY sama dengan 4972 dikurangi sigma X 65, sigma Y 556, ini dikali. Kemudian dibagi dengan 8 dikali X kuadrat itu 683 dikurangi dengan sigma X pangkat 2 yaitu 65 pangkat 2. Kita dapatkan hasil ini dikali ini 39776 dikurangi 65 kali 556 sama dengan 36 140 dibagi 8 dikali 683 menghasilkan 5464 dikurangi 65 kuadrat yaitu 4225 sama dengan 3636 dibagi 1239 sehingga kita dapat menemukan nilai B atau slope-nya 2,93. Oleh karena itu kita dapat menjawab nilai dari A yaitu sigma Y bernilai 556 dikurangi B berupa slope 2,93 dikali dengan sigma X yaitu 65. Kemudian dibagi 8 yaitu jumlah datanya sehingga kita dapat menghitung 556 dikurangi ini dikali ini menghasilkan 190,45 dibagi dengan 8.
sehingga menghasilkan 45,6. Kemudian ini tadi sudah kita jawab. Kemudian yang selanjutnya, persamaan regresi linear sederhana jika Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan 45,6 ditambah 2,93 X. Nah, ini adalah rumus dari regresi linear sederhananya. Kemudian, kita diminta untuk memprediksi nilai ujian jika seorang siswa belajar selama 10 jam. Maka dapat kita masukkan rumus yang ini tadi ke dalam sini, yaitu 45,6 ditambah 2,93 dikali 10. Karena kita tahu X-nya sama dengan 10 jam, yaitu 45,6 ditambah 29,3, sehingga menghasilkan 74,9 atau dapat kita bulatkan ke 75. Jadi nilai Y sama dengan 75. Dan kemudian kita diminta untuk menggambarkan grafik regresi linear sesuai dengan data ini, maka dapat kita gambarkan seperti ini. Ini jam belajar dan juga ini adalah nilai ujian. Soal nomor 4, di sini ada dadu yang memiliki 6 sisi. Nah, kemudian kita diminta untuk mendapatkan angka genap. Maka kita ketahui bahwa dadu memiliki 6 sisi. Dengan demikian, kita tahu bahwa angka genap ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi, kita dapat menggunakan rumus probabilitas, yaitu P, ini kejadian yang diinginkan, dibagi dengan seluruh probabilitas yang ada, yaitu 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian, soal B, mendapatkan angka lebih besar dari 4. Mendapatkan angka lebih besar dari 4, yaitu kita tahu ada 5 dan 6. Jadi jumlah kejadian yang diinginkan ada 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus P, angka lebih besar dari 4 sama dengan 2 dibagi 6, sama dengan 1/3. Kemudian mendapatkan angka yang merupakan kelipatan 3. Mendapatkan angka kelipatan 3 hanya ada 3 dan 6. Jadi jumlah kejadian yang diinginkan sama dengan 2. Maka kita dapat masukkan ke dalam rumus P, kelipatan 3 sama dengan 2/6, sama dengan 1/3. Kemudian di sini kita diminta untuk membuatkan tabel data responden, yaitu berupa nama dan lokasi atau kota. Di sini saya sudah membuat data responden, yaitu ada kota Jakarta, Tangerang, Semarang, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Cirebon. Nah, ini sudah saya buatkan kota beserta dengan frekuensinya. Maka dapat ditemukan lokasi, yaitu kota Jakarta 5, Tangerang 3, Depok 3, Bogor 1, Cirebon 1, Semarang 1, Bekasi 1. Demikian jawaban yang saya buat. Sekian dan terima kasih.